Welcome to Ecclesias Podcast. Hai Youters, welcome back to Ecclesias Podcast yang tentunya masih ditemani dengan aku Jessica dan juga partnerku yang cuantik Lovina. Terima kasih partnerku yang cantik juga. Oke, halo Yuter, semoga kalian gak bosen dengerin suara kita berdua ya. Tapi sepertinya gak bosen lah ya. Suara kita kan menawan gitu ya. Oke, kali ini kita masih ditemani dengan pembicara yang cantik menawan juga gitu ya, Kak Kristi. Hai. Nah, oke teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik dan juga lumayan sensitif ya, karena tema ini mungkin masih sering jadi pergumulan bagi sebagian dari kita. Wih, apa tuh C? Jadi gak sabar ini buat dengerin. Nah, jadi tema kita minggu ini adalah mengapa kita sulit mengasihi. Wih, lumayan ya, maksudnya dari minggu ke minggu tuh lumayan sacet gitu temanya ya. Kemarin apakah aku pantas untuk dikasihi? Sekarang pertanyaannya kayak mengapa kita sulit mengasihi gitu. Berat-berat semua ya. Betul. Iya, nah jadi sebab itu Kak Kristi mohon nih pencerahan-pencerahannya. Nah oke, mari kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Nah jadi Kak Kristi, apakah kita perlu mengasihi orang lain? Karena kan katanya manusia bisa mengecewakan. Kalau begitu boleh dong kalau cuman mengasihi Tuhan dan diri sendiri? Oke, pertanyaan yang bagus. Karena manusia bisa mengecewakan, kenapa kita nggak hanya mengasihi Tuhan dan diri kita sendiri gitu ya? Betul. Bisa nggak sih sebenarnya kita hanya mengasihi Tuhan dan diri sendiri menurut teman-teman? Bisa, tapi kayaknya gak boleh ya. Iya. Ada yang salah. Kalau dibisa-bisain, dipaksain gitu, ya bisa aja gitu ya. Kalau itu kan nurutin kemauan kita, tapi kan nggak begitu kemauannya Tuhan gitu ya. Saya teringat begini, jadi saya mau kasih contoh kasus nih. Ketika ada kelompok dari orang-orang Farisi yang datang bukan untuk belajar, tapi untuk mencoba Yesus, mereka tuh tanya gini ya, hukum mana sih yang terutama dalam hukum Taurat gitu ya. Tujuannya adalah untuk mencoba Yesus sampai seberapa sih ilmunya Yesus ini gitu ya. Sebenarnya di dalam hukum Allah, 10 hukum Allah itu kan terkandung 2 bagian. Yaitu yang pertama adalah kasih kepada Allah dan kemudian disusul dengan kasih kepada sesama. Nah, Yesus sendiri juga mengatakan bahwa hukum yang terutama dan pertama adalah kasihilah Sesama. Allah. Ini setelah podcast langsung sesi pribadi ya sama Kak Kristi. Oke, keceplosan mungkin ya. Ya, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi ketika kita mengasihi Allah, kita tuh diajarkan untuk tidak asal mengasihi, pokoknya aku kasih gitu, tidak gitu ya. Tapi kita diajarkan untuk mengasihi yang dari hati, yang dari jiwa kita. Dan apa? Jangan lupa menggunakan akal budi dan pikiran kita gitu ya. Jadi ketika kita mengasihi Allah, kita tuh mengasihi di dalam keadaan yang sadar dan waras. Nah, perhatikan ya. Bukan di dalam keadaan yang tidak sadar dan tidak waras, bahaya ini. Mengasihi Allah dengan hati, jiwa, akal budi itu artinya kita mengasihi Tuhan Allah itu dalam keadaan yang benar-benar kita sadar sedang mengasihi siapa. Kemudian di dalam hukum yang selanjutnya yaitu yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari perhatikan tata letak kalimat ini. Dalam hukum yang kedua, nah kalimat pertama yang disampaikan di sana adalah kasihilah sesamamu manusia. Baru disusul dengan seperti dirimu sendiri. Jadi
di sini kita tuh mau sedang diarahkan begini. Kalau kamu mengasihi sesamamu, itu kamu harus mengasihi sama seperti ketika kamu mengasihi dirimu, gitu ya. Bagaimana kamu memperhatikan hidupmu, begitu juga caramu mengasihi mereka, begitu. Jadi di dalam bagian ini kita diajarkan untuk menundukkan keegoan kita. Kita belajar untuk lebih memperhatikan sesama, sama seperti ketika kita juga merawat dan memperhatikan diri, begitu. Jadi di dalam hukum Allah ini, 10 hukum Allah itu bukan hanya bersifat seremonial, tapi juga bersifat moral, yaitu suatu hukum yang harus dilakukan menjadi prinsip orang percaya. Nah, kalau sudah menjadi prinsip, artinya prinsip itu bukan hanya dipegang, tapi dilakukan juga. Sehingga kita jangan mau ditundukkan oleh ego, mengasihi diri kita secara berlebihan, atau hanya mau mengasihi Tuhan saja karena kita merasa manusia itu nggak layak untuk dikasihi. Hei, siapa saya dan siapa Anda, begitu ya. Tuhan saja mengasihi kita yang tidak layak untuk dikasihi, kenapa kita membatasi kasih kita kepada sesama, begitu. Jadi kita harus mengasihi diri dan mengasihi sesama secara dengan tepat juga. Walau ada kalanya potensi kita dikecewakan dan potensi kita mengecewakan itu ada. Kembali lagi, saya dan kita bukan manusia yang sempurna, gitu ya. Kita naturnya adalah berdosa, tapi karena kasih karunia kita diampuni dan kita dikasihi. Jadi kita mengasihi diri bukan berarti kita memuaskan diri kita. Pemuasan diri itu hanya berfokus pada keinginan yang belum tentu membawa kita kepada kebaikan. Sedangkan kalau kita mengasihi diri itu harus membawa kita kepada kebaikan, pertumbuhan dan perubahan dalam hal-hal yang positif. Begitu juga ketika kita mengasihi sesama, bukan berarti kita mengasihi orang itu untuk membawa dia jatuh, tetapi mengasihi orang itu untuk membawa dia bangkit. Wow, betul sekali. Nah, jadi jawabannya apakah kita perlu mengasihi orang lain? Sangat perlu, Sangat ya Kak. perlu. Sangat perlu, karena bahkan di Alkitab pun Tuhan itu menyuruh kita untuk mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri. Iya, betul. Nah, jadi itu penting banget loh. Betul. Nah, kalau dari pertanyaan yang pertama tadi ini kan sepertinya kayak kelihatan gitu ya, susah gitu mengasihi orang lain. Jadi mungkin pertanyaannya begini Kak, kenapa diri kita sendiri ini maupun orang lain itu kadang kesulitan untuk mengasihi sesama, apalagi kalau mengasihi orang yang pernah menyakiti dan melukai kita. Maksudnya kayak seolah-olah itu tuh kayak udah apa ya, kalau sudah dilukai, sudah disakiti itu kayak udah pasti gitu kita akan susah mengasihi sesama. Jadi kayak kenapa, ada misteri apa di balik kesulitan mengasihi begitu Kak? Oke, kenapa kita bisa sulit mengasihi, lebih tepatnya orang yang pernah atau sering bikin kita kecewa dan sakit gitu kali ya. Kalau pertanyaannya boleh dibalik gitu ya, apakah ada sih orang yang tidak pernah menyakiti dan mengecewakan kita? Tidak. Mau jawab rasanya susah ya. Iya. Mungkin ada kalau kita nggak kenal orang itu atau Oh, orang betul, itu nggak betul, kenal betul, sama betul. kita. Lewat Nah, gitu ya. contoh gini ya. Ada nggak yang ngefans sama Blackpink? Pastinya ada nih Ada. dari salah satu Oke. mungkin atau beberapa users itu ada. Oke, misalkan nih ya, ngefans sama Rose misalkan ya. Kita merasa Rose itu baik, Rose itu cantik gitu ya. Dia nggak pernah mengecewakan. Ya iyalah, kan kita nggak pernah berinteraksi langsung dengan dia gitu ya. Kita cuma hanya ngefans dia dari sosial media. Nggak tahu kesehariannya dia seperti apa, sifat karakternya dia seperti apa. Tapi berbeda ketika kita hidup dengan orang-orang di sekitar kita. Contohlah yang paling dekat, keluarga kita. Siapa di antara kita yang mungkin nggak pernah kecewa dengan keluarga kita gitu ya. Sepertinya semua orang pernah kecewa gitu ya. Mungkin dengan mama, papa, kakak, adik. Mungkin kalau dengan kakak dan adik, misalkan contoh rebutan makanan misalkan ya, udah itu bisa menimbulkan suatu potensi yang membawa kita membenci adik kita loh. Itu bisa loh gitu ya. Hal-hal yang simple Nah, yang
apa ya, kayak nggak penting aja Nah. tuh bisa ya. Itu yang sedarah dan sedaging ya. Belum lagi dengan orang tua. Biasanya banyak sekali anak-anak yang kecewa dengan orang tua. Karena apa? Merasa orang tua tuh nggak bisa nurutin apa yang jadi mauku gitu ya. Padahal yang tahu apa yang baik itu ya mungkin orang tua kita gitu ya. Misalkan aku kepengen makan ciki. Nah orang tua kita tahu kan kalau kebanyakan makan micin itu bisa bikin kita batuk, sariawan dan sebagainya. Tapi ketika kita dilarang, kita kecewa. Karena apa? Ini orang nih gak sayang sama aku gitu ya. Sehingga kalau kita ditanya ada nggak sih orang yang nggak pernah kecewakan kita? Mungkin ada banyak, walaupun ya taraf kekecewaannya itu sedikit-sedikit begitu ya. Di sini apa yang mau bersama kita lihat bahwa semua manusia di bumi ini punya potensi untuk kecewa dan dikecewakan. Gitu ya. Kita bisa mengecewakan, kita bisa dikecewakan. Karena apa? Ya karena itu tadi natur manusia adalah berdosa. Jadi tidak ada seorang pun yang suci dan sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya. Jadi mau kita berusaha semaksimal mungkin, effort kita udah besar kayak apapun, kalau kita masih dalam status manusia yang berdosa, ya kita nggak akan bisa menjadi sempurna seperti malaikat. Tapi karena saya dan kita semua adalah orang berdosa yang sudah diampuni, maka kita bisa berjuang dan berusaha untuk berusaha tidak mengecewakan orang lain dengan sikap hidup kita. Gitu ya, walaupun ada kalanya ya kita pasti jatuh bangun, kita masih hidup di dalam dunia, kita masih menghadapi orang-orang jahat, kita masih berhadapan dengan segala hal yang jahat termasuk kuasa yang jahat. Dan itu masih akan terus menerus kita lalui, yang biasa disebut dengan peperangan rohani ya. Kita akan terus menerus berjuang untuk mengalahkan apa yang jahat, sekalipun ada potensi kadang-kadang kita jatuh kepada sesuatu yang berdosa. Nah maka dari itu di sini kita dikecewakan. Maksudnya kita dibawa kepada satu perenungan bahwa kenapa sih kita sulit mengasihi orang yang suka menyakiti kita. Kita mesti lihat apakah diri kita sudah mengalami kasihnya Tuhan atau belum. Kalau seseorang belum pernah mengalami kasihnya Tuhan, sulit bagi dia untuk juga mengasihi sesamanya. Kemudian yang kedua, kita mesti lihat dulu apakah potensi-potensi yang menyebabkan diri kita tidak mengasihi sesama itu masih ada. Contoh seperti di pembahasan awal, trauma masa lalu, luka-luka hati, kemudian akar kepahitan, apakah semua itu sudah dibereskan atau belum? Karena itu bisa menjadi celah bagi si jahat untuk menguasai diri kita supaya kita menutup kasih kita kepada sesama kita. Nah, memang di dalam kehidupan kita ada banyak hal-hal yang sulit untuk kita kendalikan dan untuk kita kuasai. Tapi kita terus-menerus diajak untuk terus belajar meneladani bagaimana Tuhan yang walaupun dikecewakan manusia, ditolak oleh manusia, bahkan sampai dia udah mati di kayu salib pun masih banyak yang menghujat dia, tapi dia tetap mencurahkan kasihnya kepada orang yang gak layak seperti saya dan kita. Jadi itu membawa kepada saya dan kita kepada satu kesadaran bahwa sekalipun sulit untuk mengasihi dan mengampuni orang yang pernah menjahati kita, tapi kita dituntut untuk terus bisa kasihi. Doakan, ampuni. Nah, di sanalah kita bisa mengaplikasikan kasih sejati Tuhan kepada sesama kita. Jadi memang jawabannya kenapa kok sulit mengasihi, karena mungkin natur manusia itu adalah dosa gitu ya Kak. Tapi jangan sampai dosa ini kayak jadi tameng gitu, kayak ya nggak apa-apa saya nggak bisa mengasihi orang lain karena saya manusia berdosa, nggak boleh digituin dijadikan ya, Kak, ya. dalih ya makanya. Iya tapi makanya dari kita menyadari keberdosaan kita juga, makanya kita juga perlu melihat Tuhan. Jadi supaya maksudnya dalam mengasihi itu mungkin sulit tapi tetap bisa diupayakan. Baru, gitu. betul, terus berjuang. Oke. Nah, lalu Kak, bagaimana mengasihi sesama dengan benar? Apakah berarti kita boleh menerima begitu saja perilaku orang yang tidak baik kepada kita? Kayak ada sesama yang memperlakukan kita itu nggak baik dan semena-mena, membuat hati kita terluka. Itu apakah kita
masih harus mengasihi orang itu atau bagaimana, Kak? Oke, makin kesini pertanyaan makin jelep gitu ya. Bagaimana mengasihi sesama dengan benar? Dan kalau misalkan kita mengasihi, apakah artinya kita terima aja perlakuan orang apapun itu gitu ya? Teman-teman, kita memang diajarkan untuk tulus melakukan kebaikan, tulus memberikan kasih. Tapi jangan sampai ketulusan itu justru membuat kita polos gitu ya. Polos sampai digini-giniin mau gitu ya, diapa-apain mau, digimana-gimanain terima, enggak. Tapi di dalam ketulusan itu kita juga diajarkan untuk tetap cerdik gitu ya. Jadi maksudnya menanggapi segala sesuatu itu juga harus dengan hikmat gitu. Satu contoh lagi, saya mengambil dari teladan Yesus. Jadi ketika itu, kalau tidak salah Yesus itu selesai membacakan salah satu bagian kitab Yesaya atau Yeremia gitu ya di rumah ibadat. Dan kemudian ada banyak sekali orang yang marah dan menghujat dia gitu ya. Ini siapa sih? Kok ngaku-ngaku Allah begitu ya. Ini menghujat Allah, ini menyamakan diri dengan Allah. Kemudian karena kemarahan orang banyak itu, karena Yesus menyatakan kebenaran, maka mereka berusaha membawa dia, menyeret dia keluar kota dan hendak mendorong dia ke dalam jurang. Artinya apa? Yesus tuh mau dibunuh gitu ya. Tapi apakah kemudian ketulusan kasih Yesus membuat dia, oke, aku terima karena aku menyatakan kebenaran, enggak apa-apa aku dibunuh, didorong dalam jurang. Enggak. Ketulusan Yesus tidak membuat dia polos, tapi dia tetap cerdik dan berakal budi. Nah, maksudnya dia berhikmat gitu ya. Apa yang dia lakukan? Dia menghindar dan menjauh dari kerumunan orang itu dan dia pergi. Karena apa? Karena dia tahu ini bukan saatnya Bapa. Sekalipun pada akhirnya nanti dia akan mati, tapi bukan cara ini yang Bapa kehendaki. Nah, saat kita mengalami misalkan tindakan-tindakan kekerasan gitu ya, kita tidak diajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan benar. Tapi saat kita mengalami tindakan kekerasan secara verbal dan non-verbal, kita tuh bisa apa ya? Istilahnya itu kita tuh bisa punya pertahanan diri, ya gitu ya. Kita diajarkan untuk tetap cerdik. Dulu dosen saya pernah mengajar begini. Kalau seandainya kamu pelayanan, ya di pedalaman. Nah, pedalaman itu kan tingkat kriminalnya masih berbeda dengan kota ya. Jadi Masih tinggi. Ya bukan tingginya, tapi maksudnya ranah penyelesaian hukumnya itu berbeda gitu ya. Kemudian ketika kamu melayani, terus ada sekelompok penjahat gitu ya, tiba-tiba menodongkan pisau hendak bunuh kamu, apa yang kamu lakukan? Kemudian ada teman saya yang ngomong gini, ya nggak apa-apa kita mati demi kebenaran gitu ya. Terus kemudian dosen saya berpikir, jadi emangnya memang begitu ya? Kemudian dosen saya menjelaskan, iya nggak begitu, itu namanya kamu BODO gitu ya. Maksudnya begini, kita memang mati, berani mati untuk kebenaran. Dalam artian mati martir gitu ya, tapi kita nggak mati dalam kebegoan kita. Mati konyol Nah gitu ya Kak ya. itu dia. Kalau seandainya ada pencuri, ya mungkin kamu dilegalkan untuk menusuk karena itu pertahanan dirimu gitu ya. Kayak contohnya sekarang ini banyak sekali kasus-kasus pelecehan perempuan sehingga ada lembaga perlindungan perempuan. Kita punya hak, punya suara untuk menyampaikan gitu ya. Kalau seandainya kita mengalami kekerasan karena kita nggak bersalah begitu ya, laporkan itu. Nah, di dalam bagian ini Tuhan juga mengajarkan orang percaya yang diutus bagaikan domba ke tengah-tengah serigala, yaitu ke tengah-tengah lingkungan yang jahat, ke tengah-tengah lingkup orang-orang yang jahat, itu memang tulus untuk melayani, mengasihi, tapi tetap harus cerdik gitu ya. Melawan kejahatan itu dengan kebaikan, tapi juga dengan hikmat gitu, juga dengan akal budi. Karena apa? Karena kita itu diutus tuh nggak sendirian. Kita punya rekan-rekan sesama orang percaya dan terlebih kita juga punya gembala gitu ya. Tugas panggilan kita adalah menjadi garam dan terang. Ingat, menjadi terang juga.
Jadi kita melayani, mengasihi bukan di dalam kepolosan kita, tetapi juga dengan hikmat kita, begitu. Ya, jadi teman-teman, kita itu mengasihi sesama itu harus dengan tulus, tapi juga harus dengan cerdik gitu ya. Jadi Jangan terlalu polos gitu nah, ya. iya, kalau diapa-apain, dibully, diapain gitu kayak mau-mau terima-terima aja gitu ya nggak boleh ya Kak ya. Iya, Karena kan kita cerdik dikasih dong. hikmat, akal budi untuk Betul. apa ya istilahnya punya pertahanan diri Iya. gitu ya Kak. Oke. Oke. Nah, jadi kan dari pertanyaan 1 sampai 3 ini kan memang mengarahnya kan kayak eh, sesuai tema gitu ya. Kenapa sih kok sulit mengasihi kayak gitu. Nah, terus terakhir nih ya Kak ya, sekalian closing statement. Oke. Jadi kayak pesennya Kak Kristi buat teman-teman yang mungkin sekarang ini sedang menutup diri untuk mengasihi orang lain. Jadi mungkin mereka menutup diri karena trauma masa lalu atau mungkin karena pernah disakiti gitu. Jadi pesan Kak Kristi buat teman-teman yang sedang menutup diri ini gimana nih Kak? Oke, pesan dan closing ya. Agak panjang, nggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. 1 jam boleh. Oke. Ya, Uters yang terkasih, setiap kita mungkin memiliki pengalaman masa lalu yang berbeda. Ada yang memiliki pengalaman masa lalu yang baik, ada yang memiliki pengalaman masa lalu yang sulit gitu ya. Tapi apapun itu, hari ini kita sama-sama diingatkan bahwa Tuhan itu sudah bangkit buat kita semua. Membuat kita semua menang atas segala kepahitan, bahkan juga kekelaman di masa lalu kita. Sehingga jangan biarkan masa lalu kita yang kelam itu terus menguasai hidup kita dan membuat kita sulit untuk bangkit. Jangan biarkan kesakitanmu menguasaimu dengan hebat hingga membuatmu mati rasa bagi sesama. Masa lalu biarlah masa lalu. Sebab masa ini adalah masa yang baru dan awalan yang baik untuk memulai segala sesuatunya kembali bersama dengan Tuhan. Lepaskanlah pengampunan bagi mereka yang pernah menyakitimu dan berikanlah hatimu, hidupmu untuk dilawat oleh kasih Bapa. Yesus Kristus telah berkorban bagimu supaya engkau hidup, bangkit dan menang. Jadi jangan biarkan iblis terus mendakwamu, menghancurkanmu. Lawanlah si jahat dengan kasih dan kebaikan dari Tuhan. Kasih dan pengampunan Tuhan akan membebaskanmu dari segala rasa sakit, sebab kasih-Nya melegakan, mencukupkan dan memuaskan. Luar biasa dalam loh ini tadi C. Kayak aku sudah nggak bisa berkata-kata. Iya. Jadi maksudnya mungkin dari yang disampaikan Kak Kristi ini apa ya? Bukan berarti kayak apa sih, kan maksudnya teman-teman podcast nggak tahu masalahku apa kok segampang itu. Maksudnya bukan ke sana ya Kak, tapi kita lebih ke arah kayak ayo kalau kemarin di masa lalu sakit, kita bisa kok bareng-bareng bersama-sama dengan Tuhan yang pastinya Iya. kayak berusaha keluar dari hal yang pahit itu dan Betul. bisa mulai mengasihi orang lain lagi. Betul sekali. Oke, luar biasa ya C. Saya mendapat pencerahan untuk bisa apa ya, kayak oh ternyata mengasihi orang lain itu boleh, bukan harus bukan boleh, harus. Dan tapi kalau misalnya memang ada perlakuan-perlakuan gak baik, kita juga ternyata bukan jadi polos dan menerima begitu saja gitu, tapi harus berhikmat. Iya betul loh, karena mengasihi sesama itu juga nggak kalah pentingnya gitu, dan itu juga perintah dari Tuhan gitu loh. Nggak hanya kita harus mengasihi Tuhan aja atau mengasihi diri kita sendiri aja, tapi juga kita harus mengasihi sesama. Oke, setuju. Jadi memang lewat podcast kali ini tuh kayak lebih semangat gitu ya Cia, buat kayak oke, mulai hari ini aku harus lebih mengasihi orang lain lagi. Bisa dimulai dari hari ini gitu ya Cia. Oke teman-teman, sekian podcast kita hari ini. Tapi jangan lupa buat stay tune dengerin podcast kita minggu depan, karena minggu depan ini seru guys. Kalau kemarin minggu pertama, kedua, ketiga itu apa ya, kayak gimana sih kalau ini, gimana sih kalau ini, mungkin
semi-semi teori gitu ya. Tapi kalau minggu depan nih kita mau dengerin kisah nyata gitu dari Kak Kristi yang mungkin banyak pengalaman gitu ya Kak, mengenai suka duka dalam mengasihi gitu. Nih, sesi sesegukan ini nanti. Waduh. Wah, gak sabar Pol sih aku dengerinnya karena pastinya Kak Kristi itu udah punya banyak pengalaman-pengalaman expert ya mengenai kasih mengasihi gitu ya. Betul banget. Iya, oke. Nah, oke Uters, jadi thank you sudah mendengarkan podcast kita di hari ini dan see you next week and Bye bye Uters.